Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas SA 7A1 yang beranggotakan Oriza Artawi Jayanti, Febrina Cindy Wahyu Utami, Yuma Kosyianisha Afifah, Latifah Damayanti, Taura Manggar Satlatsaningrum, dan Yusinta Anggorowati. Di sini kami akan menjelaskan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan SPSS 2023. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu alat ukur, tes, atau instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam konteks penelitian atau pengujian, validitas memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan konsep yang ingin diuji, bukan sesuatu yang tidak relevan atau salah arah. Uji reliabilitas adalah tingkat konsistensi atau kestabilan suatu alat ukur dalam memberikan hasil yang sama atau serupa jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Dalam konteks pengukuran atau penelitian, reliabilitas menunjukkan seberapa dapat diandalkan dan stabil hasil yang diperoleh dari suatu instrumen atau tes. Oke, yang pertama kita masuk ke aplikasi SPSS 2023, lalu kita klik pada bagian bawah variable view, lalu kita masukkan satu persatu datanya. Di sini kita pakai sampai Y10, lalu kita nolkan desimal, lalu masuk data view, lalu kita kopas datanya sampai ke total Y. Kita klik analyze, lalu kita klik correlate, lalu bivariate, lalu kita masukkan dari kolom kiri ke kanan. Itu tadi sudah saya masukkan, jadi itu contoh saja. Kita Y-nya pindahkan ke kolom kanan, lalu klik OK. Jangan lupa persennya dicentang, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita lakukan analisis dari hasil output SPSS tersebut. Bisa dilihat dalam tabel Y yang diwarnai kuning pada kolom signifikan merupakan nilai p-value. Jika p-value kurang dari 0,5, maka pernyataan kuesioner dikatakan valid. Selanjutnya dilakukan mulai dari Y1 sampai Y10 seperti pada yang tertulis di tabel, yaitu nilai p-value Y1 terdapat 0,026 dan lebih kecil dari 0,5 maka dinyatakan valid. Begitupun sebaliknya, apabila lebih besar dari 0,5 maka dinyatakan tidak valid, dan seterusnya hingga Y10. Selanjutnya, untuk R hitung dapat dilihat pada hasil output SPSS di kolom Y Pearson Correlation, yang dimana di dalam tabel sudah ditandai dengan warna biru, yaitu 0,693, 0,658, 0,556, 0,670, dan seterusnya. Lalu untuk R tabel dapat dilihat dari tabel di sini, yaitu pada tabel R untuk degree of freedom atau DF sama dengan N dikurangi 2, di mana N adalah jumlah sampel, dan pada contoh kita kali ini N-nya adalah 10 dikurangi 2, hasilnya 8. Lalu kita ambil angka pada tabel dengan urutan ke-8, yaitu 0,6319. Dengan catatan, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka pernyataan kuesioner dikatakan valid. Kemudian kita akan melakukan uji reliabilitas. Pertama, siapkan data yang sama, lalu pilih analyze, kemudian scale, dan reliability analyze. Kemudian blok semua variabel Y, lalu pindahkan ke sebelah kanan dan meninggalkan variabel Y pada sebelah kiri. Klik OK, dan akan muncul output berupa tabel di atas. Nilai Crouch alpha sebesar 0,806 dan lebih besar dari 0,60, maka kuesioner variabel minat menabung dapat dikatakan reliable atau handal. Nah, itu tadi contoh uji validitas dan reliabilitas dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton tutorial ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.